Halo guys, selamat datang di Kompas of Life. Hari ini aku mau sharing sama kalian semua tentang keranjang tanggung jawab, keranjang cuci piring. Tanggung jawab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu kemandirian. Dan yang kedua tanggung jawab terhadap sekitar kita dan orang lain, yaitu kepahlawanan. Jadi di aspek family life, keluarga Hasanuddin, kita lagi menerapkan yang namanya keranjang tanggung jawab, keranjang cuci piring. Sebelumnya aku tuh nerapin giliran cuci piring 2 hari per orang setiap minggunya. Selama 1 bulan itu berjalan lancar. Di wastafel nggak ada piring kotor numpuk, piring-piring selalu bersih, paginya juga udah bersih, udah siap dipakai. Tapi ternyata nilai tanggung jawabnya itu nggak efektif setelah diperhatikan. Yang pertama, kita jadi ngandelin orang lain karena setiap kali kita habis ngotorin piring atau gelas, nanti kan kita serahin ke orang lain untuk nyuci piring yang giliran saat itu. Terus kedua, jadi nyepelein urusan-urusan kecil. Jadi habis kita mengotorin piring atau gelas, kita nggak bersegera untuk merapikannya. Akhirnya kita berunding lah bersama keluarga sama bapak 30 Desember 2021 sambil makan pizza. Kita pikirin lagi gimana caranya supaya kegiatan rutinitas cuci piring ini tetap mengandung nilai tanggung jawab yang efektif. Jadi cara kerjanya itu setiap orang punya keranjang masing-masing, dikasih nama. Di dalam keranjang itu nggak boleh lebih dari 2 item. Terus cucian piring kita nggak boleh lebih dari sehari ada di dalam keranjang. Paling telat itu sebelum kita tidur malam. Karena kita pakai keranjang tanggung jawab, keranjang cuci piring ini, akhirnya kita dapat nilai-nilai tanggung jawab yang lebih efektif. Yang pertama, kita jadi tanggung jawab atas barang atau alat yang sudah kita pakai, kita langsung bersihin sendiri. Yang kedua, kita tidak mengandalkan orang lain. Yang ketiga, kita nggak menyepelekan hal-hal kecil. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang tidak rapi atau tidak beres, kita harus segera merapikannya, segera memperbaikinya kayak gitu. Cuma dari kita nyuci piring setiap kali habis makan, kalau itu sering diulang, dampaknya kita jadi berpikir besar, berpikir luas. Kita jadi orang yang bersegera dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah itu kan untuk aspek tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sedangkan untuk tanggung jawab ke sekitarnya atau kepahlawanan, kita ada masak, giliran masak 2 hari per orang per minggu. Terus alat masaknya dicuci oleh yang masak. Dan adik kita yang paling kecil, Davido, si pianis Graha, dia yang tugasnya buang sampah. Jadi kalau sampah di dapur udah penuh, dia buang keluar. Jadi setiap keluarga pasti punya cara dan sistem masing-masing di rumahnya sesuai dengan keadaan dan kondisi agar urusan di rumah berjalan dengan baik, tanggung jawab antara orang tua dan anak juga berjalan dengan baik. Yang penting setiap kali kita mau membangun suatu kebiasaan, jangan lupakan nilai-nilai pembentukan dan pembangunan karakternya. Kita tujuannya bukan cuma rapi bersih di wastafel atau cucian piringnya, tapi kita juga mau membangun karakter tanggung jawabnya itu. Jadi kita harus cari rutinitas yang nilai-nilai tanggung jawabnya lebih efektif daripada yang cuma sekedar selesai rapi dan bersih. Karena nanti rutinitas yang kita ulang itu kan membentuk jati diri. Disitulah kita hati-hati dalam memilih metode yang mau kita ulang setiap harinya, yang kita jadiin rutinitas. Karena karakter yang baik menjadikan aku bijaksana, mandiri, dan berguna. Itu adalah prinsip budi pekerti dari Homeschool Tunas Bangsa. Okay guys, thank you for watching. See you on next video. Bye. Thank you.